Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu April dan Ibu Anti, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Penyimpanan Pengemasan. Perkenalkan, nama saya Nana Hanifa dari mahasiswa Teknik Bioproses 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengemasan nugget ikan untuk menjaga mutu dan mencegah penyimpangan. Nah, jika kita lihat secara umum, nugget ikan ini sering dianggap sebagai produk yang sudah aman karena memiliki proses pengolahan yang biasanya disimpan dalam kondisi beku gitu. Namun, apabila kita tinjau lebih dalam lagi, mungkin dari ilmu kepanganan, produk berbasis ikan itu justru termasuk dalam kategori produk yang sangat rentan mengalami kerusakan. Nah, hal ini disebabkan oleh komposisinya yang cukup kompleks, contohnya seperti kadar air yang tinggi, protein, dan lemak tak jenuh yang mudah mengalami oksidasi, yang menyebabkan bau dan segala macamnya, hingga menyebabkan potensi mengalaminya penurunan mutu dari produk itu sendiri, mungkin dari selama penyimpanan maupun proses distribusi. Baik, selanjutnya masuk ke latar belakang. Nah, produk olahan ikan ini memiliki kadar yang cukup tinggi yang sudah saya sebutkan. Nah, hal ini juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan produk ini mudah mengalami kerusakan. Nah, karena kadar air yang tinggi ini menciptakan lingkungan yang sangat ideal untuk mikroorganisme bertumbuh di dalamnya. Karena mikroorganisme seperti bakteri ini dapat dengan mudah berkembang dalam kondisi ini yang menyebabkan pembusukan dalam produknya. Nah, selain itu juga ikan juga mengandung lemak tak jenuh yang cukup tinggi yang mudah bereaksi dengan oksigen karena ketika terjadi antara lemak dan oksigen itu akan eh, terjadi reaksi oksidasi yang menyebabkan senyawa ini memiliki bau tidak sedap gitu. Selain itu juga kerusakan produk juga dapat terjadi akibat aktivitas mikroba dalamnya dan perubahan fisik. Karena aktivitas mikroba ini menyebabkan pembusukan. Sedangkan perubahan fisik ini dapat terjadi akibat suhu, kelembapan maupun tekanan yang terjadi selama distribusi. Nah, meskipun demikian, Nagatik ini juga telah melewati berbagai proses pengolahan dan memiliki eh, berbagai, ya maksudnya kayak melewati banyak proses untuk diolah sehingga namun karakteristik dasar ikannya tuh akan tetap ada gitu sehingga memang eh, resiko kerusakan itu tidak tidak dapat kita hilangkan sepenuhnya, hanya saja kita dapat memperlambat si proses kerusakan tersebut. Tuh. Baik, selanjutnya dari segi karakteristik nugget ikan ini, karakteristik nugget ikan ini sangat mempengaruhi kestabilan mutunya. Nugget ikan ini mengandung protein dan lemak yang mudah teroksidasi karena lemak tak jenuh ini sangat sensitif terhadap oksigen, sehingga dapat mengalami atau mudah sekali mengalami oksidasi yang menyebabkan bau yang tidak sedap gitu. Nah, produk nugget ikan ini biasanya disimpan dalam kondisi beku untuk memperlambat laju kerusakannya. Namun, pembukaan ini tidak menghentikan 100% reaksi yang terjadi sepenuhnya karena hanya memperlambat saja gitu. Dan itu juga terdapat memiliki aktivitas air dalam nugget ikan yang masih memungkinkan terjadinya suatu reaksi tertentu karena terdapat adanya perubahan suhu mungkin yang fluktuatif. Dan itu juga struktur produk ikan juga dapat berubah akibat tekanan atau fluktuasi suhu yang terjadi sehingga dapat mengaruhi tekstur dari produk ini sendiri karena berarti karakteristik dari suatu produk itu sangat-sangat mempengaruhi sistem perlindungan seperti apa gitu yang optimal. Baik, selanjutnya membahas mengenai mutu produk nugget ikan. Nah, mutu produk nugget ikan ini dapat dilihat dari segi konsumen dan secara ilmiah atau secara literatur yang sudah saya baca di literatur, konsumen ini sebenarnya mengharapkan produk yang tidak tidak memiliki bau yang tidak sedap atau bau tenging atau memiliki warna yang cerah, tekstur yang bagus, yang baik, dan kemasan yang utuh gitu, yang baik gitu. Nah, eh, lalu untuk parameter stabil standar suatu mutu produk itu, apabila secara literatur ini ditentukan melalui stabilitas tiga jenis yaitu mikrobiologi, kimia, dan fisik. Nah, apabila stabilitas mikrobiologi ini itu sangat berkaitan dengan pengendalian mikroorganisme. Nah, sedangkan stabilitas kimia ini berkaitan dengan oksidasi dan yang terakhir stabilitas fisik ini sangat berkaitan dengan tekstur dan warna. Nah, ketiga stabilitas aspek ini harus dijaga secara bersamaan.
gitu motonya. Baik, selanjutnya adalah mengenai peran kemasan. Nah, pada slide ini kita akan lebih masuk ke inti pembahasannya karena memang peran kemasan ini dalam menjaga mutu suatu produk ikan itu sangat penting karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa saja kayak si produk ini tuh rentan terhadap apa saja, misal seperti oksidasi, mikroorganisme, perubahan fisik. Maka di sini kita akan membahas mengenai kemasan yang memprovide atau hadir sebagai solusi untuk mengontrol semua faktor-faktor tersebut secara bersamaan. Yang pertama ini terdapat bahwa kemasan ini berfungsi sebagai penghalang terhadap oksigen. Nah, ini sangat penting karena oksigen ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu reaksi oksidasi lemak. Nah, ketika oksidasi masuk ke dalam kemasan dan berinteraksi dengan lemak dan jenuh yang ada dalam nugget ikan, maka ini akan terbentuk senyawa-senyawa yang menyebabkan bau yang tidak sedap, gitu, lagi dan lagi. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari juga keberadaan oksigen ini di dalam kemasan ini sangat menentukan apakah produk ini akan cepat rusak atau tidak. Nah, dengan menggunakan kemasan yang memiliki safety barrier yang baik untuk terhadap oksigen, kita juga bisa memperlambat si laju oksidasi ini gitu. Artinya, kemasan ini tidak hanya sebagai menutup produknya saja atau membungkus, tapi juga mengatur berapa banyak oksigen yang akan masuk ke dalamnya. Nah, selain oksigen juga kemasan juga berperan dalam mengontrol kelembapan. Nah, karena kelembapan ini juga berkaitan dengan kandungan air yang terdapat dalam produk. Jika kelembapan ini tidak terjaga, maka sudah pasti bisa terjadi fenomena yang disebut namanya freezer and burn. Nah, freezer and burn ini terjadi ketika air dalam suatu produk itu keluar dan menguap. Nah, ketika itu juga terjadi pembentukan kristal es di permukaannya. Akibatnya produknya menjadi kering ataupun teksturnya berubah dan lainnya. Yang jelas menyebabkan kualitasnya menurun. Sehingga kemudian kemasan juga memiliki fungsi sebagai pelindung yang mekanik dalam proses distribusi, terutama ya, apalagi produk yang tidak eh, apalagi produk memang kalau dalam proses distribusi itu tidak hanya dalam satu tempat saja sudah sih berpindah-pindah gitu, mengalami perubahan tekanan, perubahan getaran maupun benturan. Sehingga nugget ikan ini memiliki struktur relatif yang mudah rusak gitu. Maka harus segera dilindungi dengan cara yang baik. Oleh karena itu, memang kemasan ini harus cukup kuat untuk menjaga produk tetap utuh di dalamnya. Selain itu juga sudah pasti kemasan ini menjaga kebersihan ataupun higienitas produk karena tanpa kemasan yang baik itu mikroorganisme atau senyawa-senyawa lain di lingkungan luar dapat mudah masuk dan mengalami kontaminasi produk di dalamnya. Nah, hal itu juga akan mempercepat kerusakan dan menurunkan keamanan pangan itu sendiri. Nah, jadi memang peran kemasan ini memiliki peran yang cukup kompleks untuk menjaga si suatu produk. Nah, selanjutnya adalah penyebab penyimpangan. Nah, pada slide sebelumnya pada saat ini kita akan lebih membahas terjadinya penyimpangan mutu pada produk ikan ini. Dan penyimpangan ini memang tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi juga merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Nah, secara umum memang penyebab penyimpangannya itu menjadi dua, dari yang saya baca juga dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini berasal dari produk itu sendiri. Contohnya yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa memiliki kadar air yang tinggi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, walau kadar air yang tinggi ini tuh menjadi suatu media yang sangat baik untuk pertumbuhan suatu mikroorganisme. Jadi dalam produk itu sendiri juga udah ada kerusakan potensi potensi kerusakannya gitu. Selain itu juga kondisi lemak tak jenuh juga menjadi faktor intrinsik yang sangat penting karena lemak ini juga mudah mengalami oksidasi ketika bertemu dengan oksigen sehingga jadi ketika sama masih ada oksigen ya reaksi akan terus berlanjut. Selain itu juga adanya aktivitas enzim. Enzim juga dapat menyebabkan degradasi jaringan yang ada dalam produk karena ini juga tekstur juga akan lebih mudah lembek ataupun tidak stabil. Selain itu juga ada faktor ekstrinsik, yaitu suhu penyimpanan tidak stabil yang menyebabkan kerusakan produk. Terus juga oksigen bisa masuk melalui si kemasan yang tidak kedap. Terus juga ada kelembapan tinggi yang menyebabkan kondensasi dalam kemasan. Namun juga bisa kerusakan selama distribusi yang dapat mempengaruhi bentuk fisik suatu produk.
Nah, selain itu juga terdapat indikasi penyimpangan. Nah, setelah mengetahui penyebabnya apa, pada saat ini juga kita akan membahas bagaimana cara mengenali indikasi yang terjadi pada suatu produk. Nah, indikasi pertama adalah perubahan warna. Nah, perubahan warna ini bisa berubah menjadi pucat atau keabu-abuan. Nah, ini juga disebabkan oleh degradasi pigmen. Nah, yang kedua adalah munculnya bau tengik atau bau tidak sedap. Nah, bau ini merupakan hasil dari reaksi oksidasi lemak yang terjadi yang menghasilkan suatu senyawa volatil sehingga bau temik ini akan mudah sekali dinotis oleh eh, seorang konsumen gitu. Indikasi berikutnya adalah perubahan tekstur. Nah, tekstur nugget ikan yang awalnya padat itu bisa berubah menjadi lembek atau bahkan terdegradasi gitu. Sehingga ini juga perubahan yang disebabkan oleh mungkin kekurangan kadar air ataupun kekurangan struktur protein. Nah, selanjutnya juga ada kemasan yang menggembung. Nah, ketika kemasan ini sudah mengembung, itu berarti adanya gas yang dihasilkan atau suatu mikroorganisme. Nah, ini juga tidak baik gitu. Sudah benar mengalami penyimpangan produk. Nah, yang terakhir adalah terbentuknya kristal es. Nah, ini juga menunjukkan terjadinya freezer and burn yang sudah saya sebutkan. Ini biasanya disebabkan oleh fluktuasi suhu yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya terdapat teknik pengemasan. Teknik pengemasan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengontrol kondisi internal dalam kemasan. Artinya, kita tidak hanya membungkus produk saja, tapi juga mengatur bagaimana kondisi di dalamnya tetap stabil atau ideal. Nah, yang pertama ada vakum packaging. Nah, vakum packaging ini, jadi udara di dalamnya kemasan ini dihilangkan eh, secara dengan menghilangkan oksigen kadar oksigennya sehingga dengan berkurangnya kadar oksigen maka reaksi oksidasi lemaknya maka akan berkurang juga. Terus yang kedua adalah MAP. Nah, pada teknik ini udara pada kemasan ini diganti dengan gas tertentu misalnya karbon dioksida ataupun nitrogen untuk memperlambat pertumbuhan mikroba dan supaya eh, bentuk kemasannya tidak mengampis. Nah, yang ketiga adalah active packaging. Nah, kemasan yang active packaging ini dilengkapi dengan komponen aktif seperti oksigen absorber. Nah, oksigen absorber ini berfungsi untuk menyerap oksigen sisa di dalamnya supaya tidak kondisi tetap stabil gitu. Dan yang keempat adalah cold chain system. Nah, sistem ini memastikan bahwa suhu dalam produk itu akan tetap rendah suhunya secara konsisten. Nah, biasanya ini di bawah 118 Celcius. Gitu. Gitu. Baik, selanjutnya adalah bahan pengemas. Nah, memilih bahan pengemas ini merupakan faktor yang sangat penting juga dalam sistem pengemasan karena ya menjadi faktor yang penting banget ya untuk jadi pembungkus pertama jadi suatu pengemasan. Yang pertama ini terdapat polietilen atau PI. PI, nah ini digunakan sebagai lapisan dalam karena memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan kelembapan. Nah, terus terdapat juga polipropilen ini juga karena memiliki kekuatan mekanik yang cukup baik. Jadi dia memang bagus untuk melindungi produk dari tekanan maupun benturan. Dan yang terakhir ada polymer. Nah, polymer ini memiliki kemampuan yang barrier terhadap oksigen sehingga mampu menghambat masuknya oksigen ke dalam kemasan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih rekomendasi kemasan yang baik untuk produk nugget ikan ini? Nah, berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan bahwa kemasan ini juga direkomendasikan dalam bentuk multi packaging gitu. Karena contohnya seperti MAP maupun vacuum packaging. Karena kemasan itu harus memiliki kemampuan barrier yang cukup tinggi terhadap oksigen dan uap air sehingga mencegah terjadinya oksidasi. Gitu. Selain itu juga kemasan juga harus memiliki kekuatan mekanik yang baik supaya mampu melindungi produk selama distribusi. Kemudian juga harus memiliki desain kemasan yang perlu diperhatikan lagi terutama dalam minimalkan ruang udara yang masuk ke dalam suatu produk karena ruang udara ini akan meningkatkan resiko oksidasi yang menyebabkan beberapa bagai macam kerusakan. Baik, berikut merupakan referensi yang saya pakai untuk menyusun presentasi untuk ini. Dan sekian, terima kasih.